Hati langkah yang tak bertepi dalam pengabdian. Ajarkan ilmu agama, iman dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang pertama-tama yang saya muliakan yakni Al-Ustaz Sayuti Zakaria MPDI yang selaku pemateri pada malam hari ini untuk pengajian rutin, dan serta para jamaah Majelis Ilmu Al-Ariyah yang luar biasa dan senantiasa mengikuti pengajian rutin. Dan lebih utama yang saya banggakan untuk tim media yang selalu support dalam kegiatan peliputan pengajian rutin setiap Selasa malam Rabu. Semoga kita diberikan kesehatan walafiat untuk memberikan sebuah syiar untuk agama. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja pada malam hari ini susunan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pemaparan materi, yang ketiga penutup. Baiklah, langsung saja sebelum kita mulai kita diawali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara yang kedua yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sayuti Zakaria MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Yang saya hormati teman-teman pengurus Majelis Ilmu Al-Khairiyah, alhamdulillah tetap konsisten ya. Beberapa pun yang hadir tetap dilanjut. Mudah-mudahan malam ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan malam ini saya diminta untuk menyampaikan materi yang terakhir diminta oleh Sekjen Pengurus Besar Al-Ariyah menyampaikan tentang kelahiriahan. Pada malam hari ini saya tidak akan membahas tentang sejarah Al-Khairiyah ya. Karena saya yakin teman-teman di Majelis Ilmu Al-Khairiyah sudah sangat paham betul ya tentang sejarah Al-Khairiyah. Siapa pendirinya, kapan, di mana ya. Yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan bidang saya di Wasekjen bidang organisasi dan kaderisasi. Saya ingin sedikit menyampaikan terkait dengan pembinaan terhadap lembaga-lembaga badan otonom di wilayah naungan Pengurus Besar Al-Khairiyah. Dan ini juga perlu nanti dievaluasi kembali ya. Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini lembaga badan otonom di bawah Pengurus Besar Al-Khairiyah atau di bawah dalam bidang organisasi otonom di bawah Al-Khairiyah. Contoh saya sebutkan Himpunan Pemuda Al-Khairiyah atau Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah. Itu adalah lembaga badan otonom di bawah Pengurus Besar Al-Khairiyah. Nah, Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini perlu dipertegas secara institusi kelembagaan adanya di mana? Di bawah Pengurus Besar Al-Khairiyah kah? Di bawah Gema Al-Khairiyah kah? Atau di bawah lembaga organisasi kemahasiswaan State Al-Khairiyah? Ini harus jelas. Kenapa? Karena kita berbicara organisasi, maka harus jelas terkait dengan strukturnya, aturannya. Kan nggak mungkin terus-terusan Wildan menjadi ketua Majelis Ilmu Al-Khairiyah, Wildan bakal lulus. Apakah Majelis Ilmu ini akan berhenti? Kan enggak.
Maka ini perlu dipertegas. Maka kami dari Pusat Pengurus Besar Al-Khairiyah memberikan masukan kepada Majelis Ilmu Al-Khairiyah supaya mempertegas posisi Majelis Ilmu Al-Khairiyah itu di mana. Kalau memang mau dibakukan sebagai badan otonom Al-Khairiyah, maka mau nggak mau kita harus mengikuti aturan yang ada di dalam pengurus besar Al-Khairiyah. Di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ya pengurus besar Al-Khairiyah itu disebutkan pengertian badan otonom itu adalah organisasi sayap yang dibentuk oleh pengurus besar Al-Khairiyah untuk melaksanakan tugas khusus mewujudkan tujuan organisasi yang bertugas di bidang kepemudaan, ya, perempuan, sosial, pendidikan, dakwah dan lain-lain. Kalaupun misalnya majelis ilmu ini akan dimasukkan, mungkin bisa masuk sebagai bagian daripada badan otonom Al-Khairiyah. Tapi bukan di bawah Kema ya, bukan di bawah Kema, bukan di bawah Dema, bukan juga di bawah HPA, tapi badan otonom secara kelembagaan yang langsung berada di bawah koordinasi pengurus besar Al-Khairiyah, sebagaimana juga gerakan mahasiswa Al-Khairiyah. Itu pengertian badan otonom sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus besar Al-Khairiyah. Mana dasar hukum pembentukannya? Dasar hukum pembentukannya itu disebutkan dalam anggaran dasar pasal 19. Anggaran dasar pengurus besar Al-Khairiyah, pengurus besar Al-Khairiyah dapat membentuk badan otonom. Jadi boleh gerakan mahasiswa Al-Khairiyah, himpunan mahasiswa Al-Khairiyah, pemuda, himpunan pemuda Al-Khairiyah, himpunan wanita Al-Khairiyah dan lain-lain itu dibolehkan karena diatur di dalam pasal 19 anggaran dasar pengurus besar Al-Khairiyah. Kemudian juga di dalam pasal 15 anggaran rumah tangga pengurus besar Al-Khairiyah yang menyebutkan bahwa badan otonom berpartisipasi dalam forum resmi organisasi. Kalau majelis ilmu ini menjadi bagian daripada badan otonom, maka punya juga kapasitas untuk ikut dalam forum-forum resmi organisasi yang disebutkan di dalam pengurus besar Al-Khairiyah. Kemudian diatur juga di pasal 8 anggaran rumah tangga pengurus besar Al-Khairiyah yang menyebutkan bahwa dapat memiliki bendera tersendiri. Nah, kita sudah punya belum benderanya? Nah, logo bisa menggunakan kan? Makanya harus dipertegas ini. Artinya kalau kita memposisikan sebagai badan otonom, maka harus ada mekanisme organisasi yang mengatur supaya tertib, kepengurusannya tertib, aturannya tertib, periodisasinya juga tertib, program kerjanya juga tertib. Jadi jangan dadakan. Minggu depan kita rimbah. Pertanyaannya, itu diatur nggak dalam program Majelis Ilmu Al-Khairiyah? Kemudian apa tujuan pembentukannya? Yang pertama yaitu mewadahi partisipasi kader Al-Khairiyah. Jadi teman-teman sebagai kader-kader Al-Khairiyah bisa terfasilitasi dengan adanya badan otonom di bawah naungan pengurus besar Al-Khairiyah. Salah satunya kalau memang majelis ilmu ingin menjadi bagian daripada badan otonom yang ada di bawah naungan pengurus besar. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan strategis ya, sebagai wahana kaderisasi dan regenerasi. Jadi majelis ilmu Al-Khairiyah menjadi bagian daripada kegiatan strategis sebagai wahana kaderisasi dan regenerasi pengurus besar Al-Khairiyah di masa yang akan datang. Jadi bukan hanya kumpul ngaji, tetapi di dalamnya juga ada kaderisasi dan regenerasi. Nanti yang sepuh-sepuh, siapa lagi yang akan menggantikan kalau bukan kita yang masih muda sebagai kader-kader Al-Khairiyah. Jadi itu tujuan pembentukan majelis ilmu badan otonom Al-Khairiyah. Kemudian bagaimana karakteristik badan otonom? Yang pertama, ini perlu diperhatikan oleh majelis ilmu ya, memiliki struktur sendiri.
Pertanyaannya, majelis ilmu punya nggak strukturnya? Punya Apa aja? ketua, Ketua. sekretaris, bendahara, bidang bidang konsumsi, bidang keagamaan, bidang kaderisasi. Nah itu ada bidang kaderisasi. Lengkap ya namanya ya. Oke, berarti secara karakteristik yang pertama memenuhi, memiliki struktur sendiri. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab kepada pengurus besar Al-Khairiyah. Jadi sekalipun badan otonom yang mandiri, tetap kita bertanggung jawab kepada pengurus besar Al-Khairiyah. Disampaikan lapor aja, nggak apa-apa. Berkaitan dengan kegiatan, kemudian fasilitas, sumber dana, dari mana, untuk apa, nggak apa-apa disampaikan. Kemudian karakteristik yang ketiga adalah tidak independen penuh. Kenapa? Karena masih di bawah naungan konsolidasi pengurus besar Al-Khairiyah. Jadi tetap harus ada koordinasinya. Yang keempat adalah menjunjung tinggi asas dan nilai-nilai Al-Khairiyah. Jadi tidak lepas daripada asas dan nilai-nilai Al-Khairiyah sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus besar Al-Khairiyah. Itu yang menjadi karakteristik badan otonom Al-Khairiyah. Dan contoh-contohnya tadi sudah disebutkan, yang sudah ada ya, yang sudah menjadi bagian dari badan otonom. Yang untuk pemudanya ada yang belum Al-Khairiyah. Untuk mahasiswanya ada gerakan mahasiswa Al-Khairiyah. Untuk wanitanya ada himpunan wanita Al-Khairiyah. Ada juga brigade Al-Khairiyah, ada juga garda Al-Khairiyah dan lain lagi. Jadi kalau majelis ilmu ingin menjadi bagian dari badan otonom, tadi ya karakteristiknya harus dipenuhi. Kemudian prinsip pembinaan level Al-Khairiyah yang pertama adalah legalitas dan SK pengesahan. Legalitasnya bagaimana? SK pengurusnya siapa yang mengesahkan? Dari kemarin disahkan oleh wakil oleh Paris. Paris sebagai Jadi PRD siapa? jadi Supriyadi. ya Pak Suryadi, Pak Supriyadi. SK-nya siapa yang bertantangan? ketua umum. Ibrahim ya. Oke, berarti itu menjadi legalitas dan pengesahan SK ya, berarti menjadi bagian daripada badan otonom, mau nggak mau itu. Yang kedua, pengawasan dan pelaporan. Jadi dibuat saja pengawasan pelaporan setahun sekali, nggak apa-apa, sampaikan kepada Al-Khairiyah, baik secara langsung kepada ketua umum maupun kepada bidang terkait atau sekretaris jenderal. Yang ketiga, konsolidasi ideologis. Ya, tetap ada konsolidasi karena kita sebagai badan otonom ada di bawah naungan besar Al-Khairiyah. Yang keempat, kaderisasi dan sinergi program. Jadi program-program kita tidak lepas untuk mendukung program-program pengurus besar Al-Khairiyah. Makanya ini harus jelas. Ada struktur, kemudian ada juga aturan yang mengatur. Kalau di pengurus besar ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, maka di majelis ilmu juga seharusnya ada. Apa pedoman organisasinya kan? Berapa tahun Wildan menjabat? Sudah 4 tahun. Diaturnya berapa tahun? Tidak ada kan? Ya. Maka ini diperlukan. Jadi nanti kapan waktunya tugasnya Wildan adalah mengkonsolidasi teman-teman pengurus untuk berembuk bermusyawarah kembali, mempertegas posisi majelis ilmu Al-Khairiyah, baik dari struktur kepengurusan, kemudian legal organisasi pengesahan dari pengurus besar Al-Khairiyah, kemudian anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kemudian program kerja. Nanti di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga akan muncul itu periodisasinya berapa tahun sekali. Apakah 5 tahun sekali seperti halnya muktamar, kan? Forum tertinggi majelis ilmu Al-Khairiyah namanya apa? Apakah akan mengikuti muktamar atau misalnya musyawarah atau apa, itu kan disepakati. Itu diperlukan untuk apa? Untuk supaya regenerasi dan proses administrasi kelembagaan majelis ilmu Al-Khairiyah berjalan sesuai dengan mekanisme organisasi. Jadi setelah 5 tahun
berembuk musyawarah kembali siapa yang akan dipilih untuk menjadi ketua. Kan nggak mungkin tersusun Wildan harus melakukan kaderisasi, diajak itu semester. Jadi kalau badan otonom nanti boleh masuk ke kelas, memberikan ajakan programnya, sekalipun ini namanya majelis ilmu, ya tidak selalu mungkin ya, tidak menafikan kitab kuning terus lanjut, tapi sesekali kita juga ada kajian-kajian lain. Yang namanya majelis ilmu berarti kan bebas, umum juga boleh. Sesekali misalnya kita membahas tentang apa yang berkaitan dengan pengetahuan secara umum sesuai dengan kebutuhan kita. Mungkin yang minggu ketiga, keempat rutin, yang kita boning itu tetap dilanjut. Minggu pertama umum, minggu kedua misalnya umum ya, saya dengan Pak Haji Muji, atau diseling dengan yang lain sesuai dengan tema yang dibutuhkan oleh teman-teman yang ada di bawah majelis ilmu al-khairiyah, sehingga ada daya tarik dari teman-teman mahasiswa atau yang lainnya untuk ikut, karena mereka juga kan, oh ini apa nanti buat kita dampaknya ya, walaupun sebenarnya semua juga ada dampaknya ya, tapi mereka punya orientasi. Jadi kaderisasi dan sinergi program ini harus jelas. Maka nanti ya, Wildan dan teman-teman kapan waktunya sesekali lah bermusyawarah, bila perlu riklah ya kan, camping misalnya di mana sana nanti musyawarah, nggak apa-apa, formatnya format santai saja. Apakah majelis ilmu al-khairiyah ini hanya dikhususkan untuk ikhwan saja, atau juga disiapkan majelisnya untuk akhwat? Ya kan? Sudah ada. Hari Rabu. Berarti kan, apakah majelis yang akhwat ini pengurusnya satu dengan ikhwan atau berbeda? Ini ada satu tegas juga, satu. Kalau bidang keagamaan saling apa kegiatannya, programnya apa, jadi masing-masing nanti fokus terhadap program yang sudah disepakati dalam rapat kerja. Jadi ya, itu prinsip pembinaan di dalam oleh pengurus besar al-khairiyah. Kemudian rambu-rambu operasionalnya, yang pertama tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus besar al-khairiyah. Jadi nanti kalau majelis ini membuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk yang ada di bawah, yang ada di dalam pengurus besar al-khairiyah. Harus dibaca sama teman-teman. Kemudian yang kedua, bukan undergo partai politik. Ya, kita tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Kita tetap mengikuti keputusan pengurus al-khairiyah yang diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pengurus al-khairiyah. Yang ketiga, kegiatan kolaboratif dan partisipatif ya. Jadi nanti berkolaborasi bisa dengan badan otonom lain ya, kemudian dengan lembaga-lembaga yang lain yang dibutuhkan oleh majelis ilmu al-khairiyah. Dan yang terakhir, rambu-rambu prosesnya adalah musyawarah internal, itu wajib. Jadi jangan semua keputusan itu diambil alih oleh ketua, jangan. Kita ada forum pengurus, maka diajak ngobrol, diajak musyawarah. Mau bagaimana? Mau dibawa kemana majelis ilmu? Dari mana saja sumber dananya? Nggak apa-apa disampaikan, dan nggak usah khawatir. Justru transparansi itu akan lebih baik. Dapat uang dari mana? Ada donatur tetap misalnya yang nyumbang, digunakan setiap bulan untuk ini. Selama itu kegiatannya kegiatan manfaat dan untuk mendorong ya program kerja pengurus besar al-khairiyah, nggak ada masalah. Jadi nggak perlu khawatir, tetap aja nggak apa-apa. Dan musyawarah internal itu wajib dilakukan, musyawarah pengurus. Jadi setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan jangan kemudian diputuskan oleh ketua sendiri. Ngobrol, musyawarah.
bingung, waduh mau ada muharaman nanti uangnya dari mana ya. Nggak apa-apa kalau memang itu untuk menunjang kegiatan Majelis Ilmu Al-Khairiyah, nyebar proposal, sampaikan, nggak apa-apa, sebar aja, nggak apa-apa. Tinggal administrasi kelengkapannya dicatat, dari ini sekian, dari ini sekian, dari ini sekian, nanti dilaporkan kegiatan ini untuk kegiatan ini. Selama itu menjadi bagian dari program Pusat Al-Khairiyah, program Majelis Ilmu Al-Khairiyah, disampaikan secara transparan dan akuntabel, tidak ada masalah. Jadi nggak perlu khawatir. Jangan sampai wildanya kebingungan, ini Pak mau ada kegiatan nggak ada uangnya dari mana ya? Ya usaha kita itu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Masuk proposal. Makanya penting kita membuat laporan, disampaikan kepada Pusat Al-Khairiyah untuk diketahui. Ya, jadi nggak usah khawatir, santai saja. Kita akan lebih baik, karena bagaimanapun tidak menafikan bahwa Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini butuh dana untuk kegiatan operasional, baik itu yang mingguan seperti Majelis Ilmu ini, atau kegiatan-kegiatan yang lain yang sudah diprogramkan oleh Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Ini bagi-bagi tugas, Wildan. Jangan semua dihandle Wildan. Kalau Wildan sebagai ketua di sini, Wildan harus bertanggung jawab mengakomodir semua anggota program, gitu ya. Untuk evaluasi dan akuntabilitas, Badan Otonom membuat laporan berkala kepada pimpinan Al-Khairiyah. Nanti disampaikan, bisa per tahun sekali atau per 6 bulan sekali, disampaikan. Dijilid, dirapikan, ada bulan ini ada uang masuk sekian, dari mana saja, dikeluarkan untuk apa saja, disampaikan. Toh kegiatannya masih menjadi bagian daripada program Majelis Ilmu Al-Khairiyah. Jadi jangan pesimis. Atau misalnya ada kajian tentang apa nih kewirausahaan, boleh. Orientasinya apa? Profit misalnya kan. Untuk apa? Untuk mendukung kegiatan organisasi, boleh dibuat bidangnya. Bidang kewirausahaan misalnya kan. Kenapa? Karena Majelis Ilmu juga butuh dana. Tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, mengikuti agenda resmi organisasi, baik yang ada di Majelis Ilmu Al-Khairiyah maupun di Pengurus Besar Al-Khairiyah. Yang ketiga, komunikasi aktif dengan Pengurus Besar Al-Khairiyah, gitu ya. Yang terakhir sebagai penutup, ya, karena Bapak sudah sampai jam 9, 2 menit lagi. Badan Otonom adalah kekuatan strategis organisasi Pengurus Besar Al-Khairiyah yang dijadikan sebagai sarana kaderisasi dan ekspansi dakwah, termasuk Majelis Ilmu Al-Khairiyah ini. Maka harus terus dibina, diperkuat dan disinergikan. Jadi kolaborasi, kemudian tadi harus dipertegas posisinya, Wildan. Majelis Ilmu ini di mana? Kalau badan otonom berarti peraturannya harus dilengkapi. Kapan waktunya bisa dibuatkan draftnya, nanti dibahas. Musyawarah saja, nggak perlu formal di hotel deh, ya. Di mana ngobrol, draftnya dibahas. Oh, ini anggaran dasar rumah tangganya, ini sistem kepengurusannya, ini raker, nanti pas raker sekalian misalnya kan. Pernah raker nggak? Selama 4 tahun berapa kali? Baru 1. Angkatannya Iki dulu ketuanya, sekretaris. Ini harus jelas ya. Jadi Bapak sebagai Wasekjen bidang organisasi dan kaderisasi, hanya itu saja mungkin untuk pertemuan yang pertama ini ya, sebagai pengingat untuk kita dan mempertegas posisi Majelis Ilmu Al-Khairiyah sebagai badan otonom atau bidang yang ada di bawah naungan Badan Otonom Organisasi Pengurus Besar Al-Khairiyah. Saya sebut di sini misalnya di bawah MA atau di bawah HPA atau di bawah DEMA misalnya. DEMA pun bukan badan otonom.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit tidak bermanfaat, khususnya untuk teman-teman yang ada di Palestina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.